Bismillahirrahmanirrahim. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Janganlah kamu berjalan dengan sombong di muka bumi ini, karena kamu tidak akan sekali-kali mampu untuk menembus bumi, dan kamu tidak akan menyamai tingginya gunung. Dalam tafsir Al-Maraghi menyebutkan, manusia jangan sampai sombong. Manusia seharusnya tawadu, karena jika mereka berjalan sekeras apapun langkah mereka, mereka tidak akan mampu menembus ke bawah bumi. Dan setinggi apapun kesombongan mereka, mereka tidak akan mampu menyamai gunung-gunung yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kalian seburuk-buruk manusia di mata diri kalian sendiri. Kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kalian seburuk-buruk manusia dari mata diri kalian sendiri, sehingga kalian tidak merendahkan orang lain. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum, ketemu lagi di Islam itu indah. Ada Ustaz Maulana, Ustaz Oki dan juga Fazli. Pagi-pagi kita berbagi nilai Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah. Ibu-ibu sehat, Bu? Orang ditanya ibu-ibu, jawab bapak. Bapak-bapak sehat, Pak. Nah gitu.
Ibu sama dia seperti kepada anak. Karena apa? Waduh, Karena apa? tausiah Kata nih. Tuhan tidak membedakan. iya, Yang betul. namanya manusia derajatnya. Amin. Amin. Ya, Amin. Terus itu terus. berdasarkan agama Ya, Islam yang betul. sejati. Betul. Tetapi luar daripada itu kayaknya kelihatannya kok beda-beda gitu ya. Bu, sebentar. Sombongnya. Maaf Bu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya sombong nggak? Biar aja. Ini mah nggak sombong, Oh, nggak nggak sombong. sombong. Dulu dia Oh, iya, aja. siap, siap. Oh ya, cacing. Ibu ternyata. Iya iya, nanti Bu kita pulang ke mall ya Bu ya. Itu diajakin Galuh, Bu. Amin. Ibu, Semoga panjang umur. Amin. Semoga Didoain. panjang umur. ditanyain kos kakinya nomor berapa? Ibu terima kasih, banyak tepuk tangan dulu dong Makasih, buat Bu. ibu ini. Ibu terima kasih. Iya. Balikin ibu ya, Makasih, punyanya Bu. Ustadz Sam nih. Waduh, berani orangnya Pak Ustadz ya. Bajunya bagus, tapi frontal. Ya, kita masuk ke tema hari. Gitu Bu, jangan duduk-duduk putih tinggi Bu ya. Saya itu. Silakan Pak Ustadz, mau izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa ada orang yang sombong ketika sudah sukses? Awalnya bukan siapa-siapa, tapi ketika sudah naik langsung sombong. Mau tahu? Mau tahu? Orang yang sejak lahirnya kaya, ketika udah besar, itu akan biasa-biasa saja. Tapi orang yang dulunya miskin tiba-tiba naik, itu OKB. Orang kaya baru. Kelihatan itu orang kaya baru. Oh, bedanya. Mohon maaf, jangan tersinggung kepada siapapun. Jangan sampai, ini nyindir saya ya? Oh berarti bagus. Berarti masuk ceramahnya. Nah, karena banyak kejadian di masyarakat, bukan saja kalangan artis. Artis itu sebagian kecil dari manusia, dalam artian cuma karena dia lagi kesorot. Kesorot aja jadi sehingga jadi lebih populer. Beritanya lebih diangkat. Ibu ngapain mau diangkat? Siapa sih lo? Tuh gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang sombong ketika sukses? Karena tidak menyadari dirinya, tidak mengembalikan asalnya. Makanya selalu manusia diingatkan tentang asal mulamu dari air yang hina. Tuh, makanya jangan sombong. Kamu itu berasal dari air yang hina. Iya, makanya apanya yang kau sombongkan? Ini cuma titipan. Muka yang ganteng ini. Ustadz, gantengnya jangan ke situ Ustadz. Ah. Ya Allah, situ oke. Masa ditembak. Disinilah banyak orang salah paham. Kenapa? Dia kalau sudah naik mobil sudah tidak mau lagi naik motor. Apa salahnya kamu kalau sudah punya mobil? Apa salahnya sekali-sekali naik motor, sekali-sekali naik sepeda? Jadi ketika roda itu berputar turun ke bawah, kamu tidak canggung untuk kembali dari awal. Tidak usah belajar jadi orang kaya. Yang susah itu belajar jadi orang miskin. Oh, yang kaya itu tidak usah dipelajari. Sombong, hello. Mohon maaf sih, oke. Jangan pernah ada sombong di hati kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketika ada titik kesombongan pada diri kita, nauzubillah. Ketika ada dua orang yang diceritakan oleh Rasulullah, ada dua orang bersaudara. Maaf ya, bukan. Ya kebetulan yang disebutkan itu dua.
Kebetulan waktu itu yang jalan itu adalah Moldi sama Ian. Ini contoh, pinjam nama doang. Dua orang bersaudara ini, tapi satu yang nakal, satu yang pendosa, satu yang mau saleh. Apa dia bilang? Memangnya, mohon maaf, Dosa kan? Itu oke. Bagus. Kata yang saleh itu, kamu itu pendosa, nanti kelak masuk neraka. Apa yang terjadi ketika mati? Ternyata yang pendosa itu masuk surga. Terus yang saleh itu masuk neraka. Kenapa bisa? Mau tahu? Mau tahu? Karena ketika dia omongkan itu timbul kesombongan bahwa dia masuk surga. Jadi pertanyaannya, ngapain kita cap orang masuk neraka? Karena kita belum tentu tahu akhir hidup manusia. Hati-hati loh. Tidak boleh mengkafirkan orang. Munafik loh. Astagfirullahaladzim. Ketika orang mengatakan seperti itu, di situ ucapan itu ada kesombongan yang keluar. Nggak selevel. Makanya saya mudah-mudahan ya Allah, itu yang saya minta berdoa tiap hari. Ya Allah, jangan sampai ada kesombongan pada diri saya ya Allah. Itu karena kapan ada kesombongan, runtuh semua amal ibadah. Tidak ada kebaikan lagi pada dirimu. Karena ketika orang sombong itu lebih parah daripada syirik. Kalau syirik masih bisa menerima kebaikan. Tapi kalau sombong menutup pintu kebaikan. Menolak kebenaran. Hati-hati loh. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai ada titik kesombongan. Setitik pun jangan pernah ada. Mohon maaf. Tuh 2, 3. Mohon maaf. Karena orang sombong malas untuk berkata maaf. Oh iya betul. Orang sombong tidak mau berkata minta tolong. Betul. Iya. Orang sombong tidak ada kata izin. Betul. Bisa maaf? Bisa alhamdulillah. Bagus. Bisa minta tolong? Bisa alhamdulillah. Apa salahnya kita minta tolong kepada bawahan kita? Betul. Tolong diambilkan itu walaupun memang tugasnya. Tapi ada juga, tahu diri dong, ambilkan. Itu yang nggak boleh. Situ oke. Tuh, jadi jelas ya. Alhamdulillah. Buat jamaah yang di sini nih jelas banget nih permasalahannya seperti apa. Lupa dia punya orang tua yang senantiasa mendukung dia punya sahabat-sahabat yang senantiasa mensupport dia. Lupa, lebih parah lagi, dia lupa sama Allah. Sekarang kita lanjut lagi di tema kita hari ini, masih berbicara tentang situ oke. Ustazah Oki, kalau tadi kita berbicara sudah pembahasan yang panjang lebar, sekarang kita tanya, apa sih yang menjadi penyebab manusia sombong saat berada di puncak kesuksesan? Apa Ustazah Oki? Silakan, mohon izin. Ya, menyambung pembicaraan Ustadz tadi, karena apa yang dibahas Ustadz ini yang akan saya lanjutkan. Mengenai penyebab dari orang-orang yang merasa sombong ketika sudah sampai di atas, sudah mencapai kesuksesan. Apa sih arti kesuksesan? Bagi sebagian orang, sukses itu yang sudah punya jabatan. Sukses itu yang hartanya banyak, yang uangnya banyak, ya Bu ya. Sukses itu yang mukanya cantik, yang mukanya ganteng. Atau bisa juga sukses itu yang anaknya banyak. Ya, ukuran kesombongan salah satunya ada yang mengatakan, oh lihat nih anakku banyak. Anak banyak memang anjuran Rasulullah. Tapi anjuran Rasulullah bukan untuk sombong. Tapi ada orang-orang yang karena kesuksesan ini kemudian menjadi sombong. Kenapa? Tadi Ustadz sudah jelaskan pertama, karena dia lupa tentang penciptaannya dari air mani yang hina. Dia lupa dengan surat Al-Mu'minin 12-14, bagaimana Allah menjelaskan pembentukan manusia dari air mani, alaqah, kemudian mudghah, daging, dibungkus menjadi dengan tulang, kemudian dibungkus jadi daging lagi dan menjadi bentuk yang lain. Lupa tentang apa? Penciptaannya. Kemudian yang kedua, apa sih penyebab dari orang-orang yang sombong ketika dia merasa sudah sukses? Karena dia merasa hasil kerja kerasnya lah, hasil kerja keras sendiri yang membuat dia pada akhirnya sukses. Dia lupa ada campur tangan Allah yang membuat dia sukses. Dia katakan pada dirinya sendiri, ujub. Ujub itu adalah yang terdapat dalam hati. Orang nggak tahu Bu. Ujub itu, ih aku udah terkenal ya. Ih aku udah kaya ya. Ih jabatanku tinggi ya. Itu ujub. Tapi kalau sombong dia sudah keluar. Apa itu sombong? Ketika menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Termasuk ujub dan sombong adalah ketika merasa bahwa, lihat aku kaya karena kerja kerasku selama ini. Hasil tenagaku sendiri. Lupa kacang pada kulitnya.
Lupa di belakang ada orang-orang yang mendorong dia menjadi orang-orang yang berhasil. Aku kaya itu semuanya karena aku sendiri. Lupa, dulu dia punya guru-guru yang ngajarin dia. Lupa, dia punya orang tua yang senantiasa mendukung dia. Dia punya sahabat-sahabat yang senantiasa mensupport dia. Lupa, lebih parah lagi, dia lupa sama Allah. Lupa bahwa Allah itu yang membuat dia sukses. Kalau kata Allah, hari ini hai orang kaya, hai miliarder yang sombong, aku buat engkau miskin ya. Aku bakar hartamu, dalam sekejap mata semua habis. Wahai orang kaya miliarder yang sombong, misalnya kata Allah begitu. Karena sombong, hartamu banyak, ya udah aku kasih sakit aja ya. Jadi hartamu yang engkau cari selama bertahun-tahun ini habis untuk membayar biaya pengobatanmu. Habis hartanya? Habis. Makanya hati-hati dengan kesombongan. Sekejap saja Allah bisa musnahkan hartamu. Sekejap saja Allah bisa musnahkan anak-anakmu yang mungkin engkau banggakan itu. Engkau bisa hati-hati, Allah bisa menurunkan jabatanmu yang engkau puji-puji itu dengan apa? Mungkin saja Allah menutupi aibmu selama ini, tapi karena engkau sombong, mungkin saja Allah buka aibmu itu sehingga engkau tidak lagi menjadi orang suci yang dipuji-puji, kemudian engkau terjatuh. Itulah orang-orang yang mengaku bahwa aku sukses karena diriku sendiri. Nih, hebat nih. Kayak siapa? Kayak Korun. Nih kaya, nih pinter, kenapa otakku nih aku pakai nih? Bukan karena siapa-siapa. Hati-hati, kita berhasil memang karena ikhtiar kita betul. Karena Allah tidak akan mengubah satu kaum tanpa dirinya sendiri. Tapi ingat, ada campur tangan Allah di dalamnya. Ada skenario Allah di dalamnya. Yang mana Allah ingin menguji ketika aku beri kesuksesan kepada engkau. Apakah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur kepadaku atau tidak? Ujian kan ada berupa ujian kebahagiaan, ada berupa ujian kesedihan. Orang-orang mengira ujian itu cuma yang sedih aja. Lupa bahwa ujian itu terletak pada kesenangan, pada popularitas, pada kekayaan, pada anak-anak yang banyak. Kalau dia lupa sama Allah, itulah ujian yang sesungguhnya. Kenapa? Kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur. Penyebab dari orang-orang yang juga merasa sombong ketika sudah berada dalam kesuksesan ini, selain tadi lupa bahwa tercipta dari air mani yang hina, merasa bahwa apa Bu? Segala sesuatu hasil kerja kerasnya sendiri. Kemudian apalagi ciri-ciri orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima nasihat orang lain, merasa bahwa aku sudah sukses. Orang-orang yang merasa aku sudah sukses adalah orang-orang yang puas terhadap dirinya sendiri sehingga tidak mau mendengar masukan orang lain, tidak mau mendengar nasihat dari orang lain, tidak mau mendengar kata-kata dari orang yang menurut dia berada di bawahnya dia. Karena orang sombong ini semuanya dia lihat itu orang yang berada kastanya di bawah dia. Makanya dia nih kepalanya begini. Oh, tuh, ya. Awas nanti ada tai cicak katanya. Ketelan lagi. Hati-hati, janganlah kau berjalan di muka bumi ini Betul. dengan kepala yang engkau tegakkan seperti itu. Apalagi kalau dia pakai barang-barang yang baru, lain jalannya. Gimana Ustaz? Itu kenapa Oh gitu. jalannya begitu? Kenapa begitu jalannya? Oh cincinnya baru ya? Iya, cincin. Ketahuan. Ini coba kita ngobrol-ngobrol sebentar nih sama ini ya, sama Ian sama Modi. Jadi cincinnya baru? Cincinnya baru ya, jalannya begini makanya. Oh pantesan. Kenapa nggak begini Ustaz? 3, 2, tuh kalau punya cincin baru. Itu sebenarnya memperlihatkan cincin Oh, gitu. adalah supaya orang juga pakai cincin. Oh, dan orang yang Gini, kirain gini, jamaah. Oh, jamaah, alhamdulillah. Tuh. Awas, ntar kalau punya cincinnya dipasang di batunya di giginya. Alhamdulillah. Tunggu dulu. Kalau berbicara tentang popularitas. Iya, popularitas. Kadang-kadang memang kan kayak artis. Betul. Banyak godaannya. Merasa dia di atas, merasa hebat. Ada nggak solusi dari sosok Ian Ian dan sama juga Modi? Ya untungnya kita bukan artis, Tat. Ya. Kita manusia biasa. Oh, yang kebetulan menjadi artis. Yang menyebutkan kita artis itu adalah orang lain. Oh, kita sendiri mah Masya Allah, bukan. bener juga ya. Itu betul dulu. Ih, bener juga itu. Iya. Tapi kan di atas panggung pemain saya- band dielu-elukan. Saya menyanyi, saya menghibur orang. Tapi kalau orang terhibur, alhamdulillah. Masya Kalau gini, Allah. Mas Ian, lu teriak-teriakan biasa cewek-cewek begitu tuh. Oh, kalau enggak naik- juga. Coba ulang, coba Ustaz lagi gimana? Ustaz? Barusan bener cewek-cewek. Coba cewek-cewek gimana? Biasa Coba kalau dulu lagi coba. konser Coba musik. Coba. perform. Asal saya perform. Cia. Coba. Kalau lagi Coba. konser musik, Ustaz biasa Yofi. nih perempuan-perempuan anak-anak Gimana, muda nih. gimana? Oh, Mas
Gitu biasa. Itu bukannya kelelep ya kalau kayak gitu? Iya, tolong. Enggak, masalahnya ya gitu karena di bawah panggung. Iya, Panggungnya tinggi. Bener. Oh, itu gimana tuh Mas Ian nanggapin yang begitu? Ya kadang sih mengucap aja subhanallah, alhamdulillah. Kadang aku suka teringat juga sih, kadang flashback ke 10 atau 15 tahun yang lalu lah. Kadang karena memang itu satu impian kita, pengen berada di titik puncak gitu loh ya. Kita pengen berhasil, kita pengen karya-karya kita dinyanyikan orang dan kita dikenal orang. Tapi ternyata pas setelah kita mendapatkan hal itu, ternyata justru kita berpikir justru semakin tinggi manusia itu semakin terpenjara dia. Nah, Semakin terpenjara. ini bener Dulu, nih. terpenjara Jelasin maksudnya dulu. gimana? Karena dia gerak-geriknya kan selalu terawasi, Diawasi. termonitor. Tapi Dia yang melangkah namanya ke fans- kiri dibilang salah. Betul. Yang namanya fans itu kan orang udah baik aja kadang dibilang sombong. Betul sekali. Nanti gimana cara menyikapi Anda berdua nih? Coba gimana? Dari coba Modi deh, Modi. Secara agama gimana, Di? Wih. Ini Ustadz loh, Tat. Luar Ustadz biasa. Modi. Amin. Silakan. Ya seperti Ian bilang tadi, kita jangan merasa bahwa kita adalah sosok yang dikagumi sehingga muncul satu kesombongan. Tapi untuk penyemangat di diri berkarya memang perlu energi itu. Apresiasi dari perlu masyarakat. bahwa manusia, siapapun manusia pasti butuh pujian, Betul. butuh memuji, butuh dipuji. Jadi sebagai manusia biasa ya semakin kita banyak bersyukur, ingat kepada masa-masa yang susah, sehingga kita bisa introspeksi diri. Jadi kata seorang, saya pernah mendengar, gunakanlah 2 kaca cermin gitu ya. Satu untuk melihat kelebihan orang lain, satu untuk melihat kekurangan diri kita ya. Itu ya pernah ada. Allah, itu luar biasa. Sebentar saya mau ngobrol juga sama Galuh. Aku baru. Galuh ini justru karena baru, ya kan? Karena kan udah melihat kesuksesan Biasanya kakak, gitu ya anak-anak kan? yang baru jalan itu selalu lari terus. Eh, Nah, biasanya jangan orang pintar salah. baru Jangan pintar naik salah. sepeda, Iya, selalu betul, naik betul. sepeda terus. Iya. Kadang nih sebagai adik, karena ngefans juga sama kakaknya yang sukses, suka pamer-pamer sama temen-temennya. Itu kakak aku tahu gitu ya kan. Bangga nggak? Atau gimana kalau pamer-pamer sama temen-temen, temen-temen suka bilang, ih sombong banget sih teman kakaknya ngetop. Pernah nggak ngomong gitu? Alhamdulillah nggak punya teman. Hah? Hah? Nggak, Nggak punya nggak, teman? nggak. Wah, parah. Enggak sih, nggak apa-apa. Teman-teman aku baik-baik aja. Bangga nggak sama kakak? Ya bangga dong. Bangga ya. Terus Alhamdulillah. contoh apa yang diambil dari kakak-kakaknya yang bisa diingat terus sama Galuh? Contoh apa ya? Semuanya sih Dari yang kesuksesannya baik-baiknya. mereka, Masya Allah ya, coba apa Yang coba peduli contohnya? dengan keluarga. Di 2 orang ini kan tulang punggung keluarga sebenarnya Wah, gitu loh. Masya Jadi Allah. itu mau nangis. Iya, saya juga dengarnya sedih kan. Sedih ya? Jadi selama ini mereka berdua yang membantu keluarga, Iya. termasuk Galuh. Tuh kan Ustadz. Kan Ya. gini-gini. Kan kadang kala gini. Fans itu, penonton itu, pemirsa itu hanya bisa tahu yang baik-baiknya saja. Padahal sebenarnya mereka ada lelahnya juga, ada sakitnya juga, ada capeknya juga. Coba. Sangat gimana ya? Lagi sakit misalnya atau lagi nggak enak badan, tiba-tiba manggung kan, atau berangkatnya subuh gitu kan. Ya Allah. Iya, jadi apa ya? Ya harus profesional lah kan, tuntutan gitu kan. Dan mungkin mereka berpikir untuk ke belakang gitu kan, keluarga masih ada yang dibiayain atau yang begitulah. Masya Allah, jadi mereka ini berdua luar biasa ya. Tepuk Iya. tangan dulu dong Bu. Buat kakak-kakak Nah, satu lagi, ini, Mas Modi dan Fadli. juga Ian yang Satu lagi, Mas sebagai Fadli. contoh apa Ustadz? Ini tawadu banget orangnya. Ini Pak, Subhanallah. barang-barang lama aja masih dipakai Pak celananya. Oh iya, saja dia kira ada apaan. Itu modelnya. Gua nggak bisa jawab. Sampai nggak bisa jawab. Enggak, sebenarnya kita itu saudaraan. Oh gitu ya? Dia dong kembar. Emang Oh Mas Adi iya. dong kembar tuh. Ibarat pinang di belah sembarangan. Salah bola Pak, satunya kegedean belahannya. Sombong di depan orang sombong adalah sedekah. Oh gitu. Supaya dia tahu rasa. Coba ngomong. Iya, aku punya jam baru. Saya punya pabriknya. Masih di tema kita hari ini adalah situ oke, Pak Ustadz. Nih, sekarang kita coba tanya nih Pak Ustadz nih. Apa itu? Bagaimana caranya supaya kita tuh rendah hati ketika berada di titik sukses? Silakan, mohon izin waktunya. Ada 2 kata rendah sebenarnya.
rendah diri dan rendah hati. Bagaimana caranya ketika kita sukses, kita hebat, kita berhasil, tapi tetap rendah hati? Hah? Bukan rendah diri. Rendah diri itu berarti Minder dong. Minder. Minder ya, justru rendah hati ya. Betul. Rendah hati itu tawadu. Rendah hati itu tidak sombong. Lawan dari sombong itu rendah hati. Bagaimana caranya supaya kita bisa rendah hati? Coba, mohon maaf. Satu kesyukuran buat kita karena Allah memberikan amanah kepercayaan dari sekian banyak orang, kita lah yang terpilih untuk naik. Cuma sekedar terpilih. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ketika kita berada di atas, ingat banyak ujian yang akan menimpamu. Dan ujian yang terbesar adalah ujian pada dirimu sendiri. Kalau ujian itu dari orang lain, kita bisa pindah rumah, Bu. Bu, kalau diuji dengan tetangga, beli rumah baru deh. Supaya punya tetangga lain. Tapi kalau ujiannya pada diri, mau lari kemana kita? Kesombongan itu adanya pada diri kita. Maka yang terbaik adalah introspeksi diri. Ingat-ingat masa lalu. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan orang. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang berjasa membuat kamu bisa seperti ini. Makanya anak yang tidak mengingat orang tuanya durhaka. Murid yang lupa dengan gurunya durhaka. Kalau durhaka lebih parah lagi, jadinya kualat. Kalau kualat itu, durhaka itu tidak disimpan siksaannya, langsung di dunia dapat. Makanya hati-hati nih, hati-hati. Ada seorang lewat di depan rumah gurunya, dia langsung cuma lihat, kenapa tuh miring? Miring atapnya, jelek sekali saya lihat. Pulangnya dia tidak bisa baca kitab. Hati-hati. Jangan pernah merasa diri kita lebih hebat. Saya mau tanya, pelatih sama murid itu pemain bola sama pelatih hebatannya mana? Hebatan apa? Hebatan pemain. Iya, seandainya pelatihnya lebih hebat, kenapa bukan pelatihnya yang main? Mungkin udah tua Pak Ustadz. Ya itu. Iya, iya. Jadi pertanyaannya, para pemain itu butuh pelatih. Dan pelatih itu harus memperlihatkan kekurangan yang dilatihnya. Bukan kelebihannya, kamu hebat, jadi supporter aja kau. Jangan jadi pelatih. Sosok guru jangan pernah, harus mengoreksi, harus memperbaiki. Sosok orang tua harus mengingatkan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan. Makanya kita butuh partner. Hai, 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 yang hebat. Oh, hello. Situ oke. Jangan pernah menyangka, merasa bahwa aku ini hebat. Siapa lo? Tidak akan mungkin bisa ada jadi 1 juta kalau tidak ada 1 rupiah. Tidak mungkin bisa kursi itu berdiri kalau tidak ada 1 anak kursinya. Apanya kakinya maksudnya? Jomplang itu. Jangan kayak yang itu, keranda mayat saja. Kalau cuma 3 yang angkat, jatuh itu mayat. Contoh terakhir paling tidak enak. Makanya hati-hati, baik aja sama orang, belum tentu orang baik sama kita. Apalagi engkau sombong, siapa yang mau datang kepadamu? Nauzubillah, betul tidak? Baik lagi kita kalau kita mati, belum tentu orang datang. Iya benar. Apalagi kalau kita buruk, sombong. Ada nggak orang yang mau berteman sama orang sombong? Ustaz Soki mau nggak berteman sama orang sombong? Menjauh aja. Iya, daripada nanti ketularan sombongnya. Oh gitu. Kalau saya sih mau, saya buat jadi teman supaya saya ngingetin biar dia nggak sombong. Sombong di depan orang sombong adalah sedekah. Oh gitu. Supaya dia tahu rasa. Coba ngomong. Iya, aku punya jam baru. Saya punya pabriknya. Oh, jadi begitu ngebalasnya orang sombong. Tepuk tangan dulu dong, Bu.
Ustaz Oki, ada yang mau ditambahin Tunggu nggak? dulu. Nih ngadepin Tunggu ini dulu. dulu. Saya mau jelasin ini. Coba jelasin dulu. Jamal salah paham. Ah. Sakit hati nggak waktu saya bilang sakit hati nggak saya bilang nggak lebih di atasnya? Sakit hati. Sakit kan? hati. Begitulah perasaan saya tadi pertama itu. Ustaz Oki mau tambahkan sedikit Ya silakan. memang sebenarnya memang sebaiknya diingatkan kalau ada teman yang sombong, tapi diingatkannya kan ada etika, jangan di depan orang tapi tetap berduaan saja. Betul. Gitu, untuk menasihati orang supaya dia tidak sombong lagi. Tapi butuh proses karena kalau berdakwah itu nggak bisa tabiatnya udah sombong, kemudian kita nasihatin nggak bisa hari itu kita berharap dia langsung berubah, nggak bisa, pasti ada proses dulu. Masya Makanya Allah. ada namanya hidayah. Iya. Tuh 2, 3. Hidayah. Apa itu hidayah? Pantulan. Ting ting. Waduh, duh. Nggak bisa kalau ilham langsung ting. Topik ting ting ting. Kecocokkan topik cici ting. Makanya kita butuh topik supaya mencocokkan. Oh. Kalau ilham langsung tering. Kalau hidayah tetenya. Aduh, duh. Apa itu? Harus ada kejadian. Harus ada baru kejadian, Masya tapi Allah. saya mau tanya aja. Kenapa Pak Ustadz? Tanyain dong. Apaan? Kenapa dia namanya bandnya Raja? Itu Merasa lebih hebat. bukan. Kenapa Itu bukan oke. prajurit? Itu cuma nama. Iya, tanyain dulu. Itu nggak penting. Tanyain Yang dulu. penting itu Doa, Pak Ustadz. apa? Doa. Yang penting Iya. buat saya mereka itu harus nyanyi. Pokoknya Apa mau. sih, Mas Fadli? Iya. Mau. Pokoknya Sekarang mereka nih. sekarang ini Iya. sekarang coba kita minta untuk Galuh, Ian, Modi mohon izin untuk bisa maju ke depan tampil dengerin memberikan nih. penyegaran kepada kita semua. Setuju Iya. ya Bu ya? Setuju. Setuju? Kalau Ibu mau tepuk tangan dulu yang keras Bu. Sekali lagi Bu. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk mereka bertiga. Terima kasih, silakan. Ya. Kini telah tiba untuk manusia yang mengharapkan cinta tulus darinya. Bergetar jiwa, luka asa saat ku sadar dosaku di dunia. Aku ya Allah, ya Allah. Padamu bersujud ku panjatkan 1000 doa agar terhapus semua dosa yang terus melanda. Wah, Tuhan tolonglah tunjukkan arah melangkah agar ku tak lagi sesat hidup di dunia. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la. Kini terlanjur sudah aku melangkah. Ku melupakan semua. Ampuni aku ya Allah, ya Allah. Padamu bersujud ku panjatkan 1000 doa agar terhapus semua dosa yang terus melanda. Wah, Tuhan tolonglah tunjukkan arah melangkah agar ku tak lagi sesat hidup di dunia. Oh Tuhan tolonglah tunjukkan arah melangkah agar ku tak lagi sesat hidup di dunia. Wow, wow, hidup di dunia. Wow, wow, hidup di dunia. Jujurlah padaku. Oh, terus Harus jujur. kok cuma segitu Akui. doang?
Lanjut lagi lagunya. Lanjut. Enak, ada yang nyanyinya. Pernah bersabda Allah inginkan kita untuk tawadu, untuk rendahkan hati. Hingga di antara sesama tak ada lagi saling hina menghina, saling banggakan diri. Tawadu untuk kita sendiri agar terjaga silaturahmi. Tawadu untuk kita sendiri agar terjaga lisan dan hati. Tawadu untuk kita sendiri agar terjaga silaturahmi. Tawadu untuk kita sendiri agar terjaga lisan dan hati. Hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan beberapa kisah teladan agar ketika kita mendengarkan kisah itu kita bisa mendapat pelajaran yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kisah teladan mengenai orang-orang yang sombong. Di zamannya Rasulullah SAW terdapat seorang sahabat yang bernama Tha'labah. Tha'labah ini adalah orang yang juga ikut berperang dalam perang Badar, sangat solih, sangat taat, senantiasa salat berjamaah di masjid. Namun yang membedakan antara Tha'labah dengan beberapa sahabat yang lainnya, Tha'labah selalu terburu-buru meninggalkan masjid untuk pulang ke rumahnya. Hal ini terjadi selama berkali-kali sampai Rasulullah SAW memanggil Tha'labah. Tha'labah, kemari, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Kenapa setiap selesai sholat engkau selalu pulang dalam kondisi yang terburu-buru? Ada apa denganmu? Apakah engkau tidak suka dengan keadaan di masjid? Apakah engkau tidak suka berzikir? Engkau tidak suka berlama-lama di masjid dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya? Lalu Tha'labah mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku hanya punya satu kain sarung, wahai Rasul. Istriku juga hendak sholat. Kalau aku berlama-lama di masjid, istriku tidak bisa sholat karena tidak ada sarung. Kemudian Rasulullah SAW pun memahami kondisi dari Tha'labah. Dan Tha'labah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doamu senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doakan aku, ya Allah, ya Rasul, semoga aku bisa menjadi orang yang kaya supaya ibadahku mudah, supaya aku bisa menjalankan sholat dengan baik, supaya aku bisa khusyuk, istriku sholat dengan tenang, aku pun sholat dengan tenang. Maka Rasulullah SAW berkata pada Tha'labah, yakin kau meminta doa seperti itu karena sesungguhnya kalau aku berdoa Allah akan mengabulkannya. Apakah engkau tidak takut ketika engkau kaya nanti khawatir engkau lupa kepada Allah? Tidak, wahai Rasul. Mana mungkin aku lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sangat mencintai Allah dan engkau Rasulnya. Hanya saja aku benar-benar meminta harta kekayaan supaya aku bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah. Baiklah, aku akan mendoakan engkau, kata Rasulullah SAW. Maka Rasul pun mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Tha'labah diberikan harta kekayaan. Dan benarlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa dari Rasulullah SAW. Tidak memakan waktu lama, Tha'labah kemudian menjadi orang yang sangat kaya raya karena Rasulullah memberikan seekor sapi, seekor unta, seekor kambing dalam keadaan hamil. Kemudian mereka terus berkembang biak sehingga hartanya Tha'labah semakin lama semakin banyak. Lembah yang berisi dengan begitu banyak binatang-binatang ternak milik Tha'labah. Ternyata benarlah prediksi dari Rasulullah SAW ketika Tha'labah sudah menjadi orang kaya. Rasulullah menyuruh utusannya untuk mengambil zakat dari Tha'labah. Ketika utusan Rasulullah datang untuk mengambil zakat tersebut, Tha'labah mengatakan, aku tidak mau membayar zakat. Kenapa harus aku? Kenapa nggak mereka saja yang engkau cari, yang engkau ambil zakatnya? Sombong karena harta kekayaan yang ada pada dirinya sehingga ia lupa berbagi. Ada harta orang di dalam hartanya tersebut. Rasulullah yang mengetahui hal tersebut pun menjadi marah dan sampai selamanya tidak menerima zakat dari Tha'labah. Begitu pula dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun tidak menerima lagi zakat dari Tha'labah. Kisah Tha'labah. Bagaimana kisah dengan seorang Raja Ghassan di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab bernama Jabalah. Raja Ghassan ini sangat kaya raya, memakai pakaian-pakaian emas yang sangat mewah, kendaraan yang sangat bagus, namun sangat tertarik sekali pada Islam. Sehingga beliau datang menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetap dengan pakaiannya yang sangat mewah, tetap dengan kendaraan yang sangat bagus, sehingga orang-orang senantiasa melongo dan melihat bagaimana Raja Ghassan itu sangat luar biasa harta kekayaannya.
Kemudian ia datang kepada Amirul Mukminin dan menyatakan keislamannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ia tetap berada dalam kesombongannya. Ia tidak melepaskan baju-baju mewahnya, ia tetap memakai kendaraan-kendaraan yang terbaiknya, sampai pada satu ketika ia bertawaf keliling Ka'bah dan ada seorang budak yang tidak sengaja menginjak, ada seseorang miskin yang tidak sengaja menginjak kain ihramnya, dan kemudian ia terjatuh dan ia pada akhirnya menampar sang orang miskin tersebut. Berani-beraninya engkau melakukan hal tersebut kepadaku, padahal orang itu tidak sengaja. Maka orang miskin ini pun akhirnya mengadukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa aku tidak sengaja melakukan hal seperti itu, lalu dia menamparku berkali-kali. Wahai Amirul Mukminin, maka apa pendapatmu mengenai hal ini? Kau adalah Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kau adalah orang yang sangat adil, wahai Amirul Mukminin. Maka apa yang seharusnya didapatkan oleh sang Raja Ghassan yang sangat sombong itu? Maka Amirul Mukminin mengatakan pada Jabalah, si Raja Ghassan yang sombong itu, wahai Raja Ghassan, Jabalah, ketahuilah bahwa engkau telah menyakiti saudaramu sendiri. Maka pilihannya ada dua. Apakah engkau akan membayar denda, atau maka akan aku lakukan hal yang sama, aku akan menamparmu. Orang tersebut tidak menerima hukuman dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya ia pun keluar dari Islam karena merasa bahwa aku adalah seorang raja, tidak patut diperlakukan seperti itu. Akhirnya di masa-masa akhir hidupnya ia merasa sangat menyesal karena tidak menemukan kebahagiaan yang abadi ketika keluar dari Islam. Dan satu kisah terakhir yang sangat menarik, yaitu tentang Raja Namrud dan seekor nyamuk. Siapa yang menyangka bahwa seekor nyamuk ini ternyata bisa membuat raja yang sangat sombong, Raja Namrud, akhirnya pusing kepalanya. Raja Namrud mengatakan bahwa, lihat nih Ibrahim, wahai lihat orang-orang yang ada, umat-umatku, aku ini adalah Tuhan. Namrud, Raja Namrud pada saat itu hidup di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengaku dirinya sebagai Tuhan dan melakukan kezaliman semena-mena, kaya raya, berpangkat yang sangat tinggi dan merasa dirinya yang paling hebat. Namun ternyata bisa dikalahkan dengan seekor nyamuk. Bagaimana ceritanya? Nyamuk tersebut pada akhirnya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke telinganya Raja Namrud. Raja Namrud pada akhirnya merasa di kepalanya ada sesuatu yang senantiasa berputar-putar. Ternyata nyamuk itu hidup di kepalanya Raja Namrud yang membuat Raja Namrud pusing kepalanya. Merasa ada sesuatu di kepalanya. Kemudian ia mengeluarkan, bagaimana cara mengeluarkan nyamuk ini di kepalaku, dari telingaku, bagaimana ini caranya? Karena ini sangat mengganggu sekali. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Namrud? Tolong saudara-saudaraku, istriku, anakku, pukul kepalaku supaya nyamuk ini bisa keluar dan aku hilang pusingnya. Lalu dipukullah kepala Raja Namrud, kemudian tidak juga hilang rasa pusingnya, dipukul berkali-kali sampai akhirnya Raja Namrud mati. Karena apa? Pukulan dari saudara-saudaranya sendiri untuk menghilangkan nyamuk di dalam kepalanya. Orang yang sombong kalah dengan seekor nyamuk yang kecil. Maka wahai orang-orang yang sombong, wahai orang-orang yang merasa lebih tinggi daripada yang lain, hati-hati, kelak Allah akan menjatuhkan dirimu dalam keadaan yang hina dan sangat menghinakan, karena engkau sendiri banyak menghinakan orang lain. Yang berhak sombong adalah Allah. Allah pemilik selendang kesombongan, bukan engkau, hamba Allah yang terbuat dari air mani yang hina. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita bersabar jauh dari sifat-sifat yang sombong. Amin. Tepuk tangan, Bu. Nih, udah dengar kisah dari Ustazah Oki, masih mau sombong. Kata kelapa kepada labu, labu, aku kelapa, aku di atas, kamu di bawah. Kasihan deh ke labu. Apa yang terjadi? Ketika labu dipetik dan kelapa dipetik, dua-duanya dibawa pulang ke rumah. Ternyata kelapanya disimpan di kaki, labunya di jujung. Labunya disimpan di atas lemari, kelapanya disimpan di bawah rumah di kolong. Iya. Tuh, Masya Allah. Betul. Ya. Nih ibu-ibu nih, mungkin ada yang penasaran atau ingin bertanya sama Ustazah Oki dan juga Ustadz Maulana. Boleh saya kasih kesempatan terlebih dahulu. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Ayo. Sebentar. Yang dari ini dulu, yang ungu dulu Ibu. Ayo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dari Jemaah Kubatul Islam dari Cisaat Sukabumi mau bertanya. Ya, saya kira mau ke belakang. Silakan Bu. Namanya siapa Ibu namanya? Jamaah. Nama Ibu Nurani. Oh, kira namanya Ibu Jamaah tadi. Yes, Ibu Nurani. Silakan pertanyaan Ibu Nurani. Pak Ustadz, saya kan sering berkumpul di Kubatul Jemaah, di Kubatul Islam. Sebagian, bukan sebagian, ada teman yang selalu menceritakan
kehebatan anaknya Oh, gitu. Terus anak saya baru beli mobil, Oh. anak saya dapat beasiswa Oh. gitu loh Pak Ustadz. Anak saya kemarin di wisuda Bu. Iya. Wisuda TK. Tapi kadang-kadang tidak jujur Pak Ustadz ya. Saya juga kalau dapat kesuksesan anak, kadang ingin suka menceritakan kepada orang lain gitu. Iya. Ustadz. Yang saya tanyakan, apa ini kesombongan yang dilakukan teman saya itu, apa sombong, apa memang itu kebanggaan gitu Pak Ustadz? Oh, jadi apa? Ya. Apakah ini berbeda ya? Apakah ini sombong? Apa termasuknya membanggakan, anaknya gitu ya? Iya. Ya, oke. Oke, Terima silakan Ustaz kasih, Oki Pak dulu deh. Ini yang perempuan nih yang biasanya sering ngomong-ngomong ngebanggain anaknya. Ayo coba Ustaz Oki. Selalu foto anaknya masukin di Sosial media. Instagram. Instagram Instagram. tuh. Ibu-ibu, iya, dimasukin di pet ya. Bajunya anaknya Bibi Mariam. Betul. Sebenarnya Ibu, kalau kita berpikiran husnuzon, maka itu adalah luapan kebahagiaan dari orang tua ketika melihat anaknya baik, anak-anaknya soli, anak-anaknya berprestasi. Jadi nggak apa-apa, asal jangan sampai ingat tadi definisi kesombongan sabda Nabi apa? Ketika kamu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau dalam cerita itu terselip rasa, lihat anakku hebat, anakmu nggak hebat, itulah yang dinamakan dengan sombong. Tapi kalau nggak ada, itu cuma luapan kebahagiaan saja, nggak masalah. Kalau saya jawab, teman-teman ibu itu tidak sombong. Oh, tidak sombong. Tidak sombong. Itu adalah aplikasi bentuk kesyukuran. Karena Allah minta supaya kita mengakui lewat kesyukuran. Jujurlah padaku. Oh, terus. Harus jujur. Kok cuma segitu akui. doang? Lanjut lagi lagunya. Lanjut. Enak, ada yang nyanyinya. Harus Tuh. jujur, Jadi- akuin. Makanya dilarang rendah diri. Rendah diri itu menyembunyikan kebaikan Allah. Nauzubillah. Menyembunyikan nikmat. Sebenarnya kita harus akui. Tidak apa-apa Bu, bangga kepada anak. Tidak apa-apa. Artinya memotivasi diri, mensyukuri atas nikmat Allah. Yang saya khawatirkan ibu, jangan sampai ibu iri. Oh, gitu. Penyakit hati lagi tuh kalau iri dengki. Apalagi ibu bajunya beda sendiri. Oh iya juga ya. Nggak tahu apakah dia jamaah baru atau jamaah baru ya? Udah lama, cuma nggak dapat baju waktu pembagian. Hah? Belum sempat kejahit. Oh, berarti itu masalah ibu. Masya Allah. Yang makan pakai tangan kiri. Modi untung main gitar pakai tangan kiri nggak sombong ya. Karena emang nggak bisa pakai tangan kanan kan main gitarnya. Gimana tuh Tat? Sombong nggak Tat? Sombong nggak nih Ustadz? Kan orang kalau harusnya kan pakai tangan kanan. Nih, buat jamaah yang di studio, yang di rumah, yang masih agak bingung, mungkin dengan kata-kata sombong itu seperti apa, kita minta. Untuk itu langsung aja Pak Ustadz Maulana memberikan kajiannya tentang sombong. Silakan Pak Ustadz. Ketika kita naik pesawat, kita melihat ke bawah. Kita banggakan rumah kita yang luas, tanah kita yang luas, kebun kita yang luas. Tapi ketika kita naik pesawat, wah, betapa kecilnya. Yang saya banggakan, yang saya perebutkan. Sehingga sosok dua orang bertaruh, bertengkar untuk memperebutkan tanah. Tiba-tiba tembok itu berbicara. Ada tembok yang berbicara, kata tembok itu, "Hei, aku ini seorang raja dahulunya. Tapi kini aku sudah mati. Kemudian aku dijadikan batu bata, kemudian dijadikan tembok. Aku dulu seorang raja loh." Sadarkan diri kita. Tema kita ini adalah pengakuan bahwa kamu sombong. Sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran sehingga tidak mau mendengarkan nasihat. Maka ciri-ciri orang sombong itu tidak mau mendengar tausiah. Ngapain saya mau dengar tausiah? Ngapain saya mau hadiri acara? Ngapain saya mau setel yang kebaikan? Nggak mau dinasihati. Sehingga sombong itu ada 3. Sombong kepada Allah, sombong kepada Nabi, dan sombong kepada manusia.
Sombong kepada Allah, tidak mau sujud. Sujud itu adalah bentuk perendahan diri. Kepala yang mulia ini kita simpan di bawah. Sementara sesuatu yang kita anggap jelek itu berada lebih tinggi daripada muka. Maka orang yang tidak mau berdoa, tidak mau salat, tidak mau dekat dengan Allah, tidak mau masuk masjid, sombong. Apakah nanti tubuhmu akan masuk masjid ketika engkau sudah jadi mayat? Sombong. Tolong hilangkan itu. Karena Allah Maha tahu. Allah lebih kaya. Sombong kepada Nabi. Betapa banyak orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Ingat, di akhirat nanti engkau akan mencari syafaat Nabi. Engkau beruntung untuk diakui sebagai umat Nabi. Ya Rasul, aku umat Nabi Muhammad. Mana kamu tidak lakukan sunnah-sunnahku? Makan dengan tangan kiri, minum dalam keadaan berdiri, pakai sepatu dahulukan kiri padahal harusnya kanan, masuk toilet dengan kaki kanan padahal harusnya kiri, memakai baju harusnya kanan duluan baru kiri. Hal-hal yang kecil itu kan sudah dituntunkan, diajarkan. Tidak meniup air yang panas ketika mau makan, mau minum. Tidak mau melaksanakan sunnah Nabi. Ngapain aku lakukan? Terlalu sombong, tidak mau baca salawat. Terlalu pelit, disebut nama Nabi tidak membacakan salawat. Siapa kamu? Siapa kita? Apakah kita lebih mulia dari Rasulullah? Padahal Rasulullah salat tahajud sampai kakinya bengkak. Sementara kita ini belum pasti masuk surga atau neraka. Kemudian sombong kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya sudah di atas, sudah hebat. Tidak mungkin kau bisa hebat kalau tidak ada orang-orang di bawah. Mana mungkin kau bisa disebut orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Mana mungkin kau bisa jadi populer kalau tidak ada yang fans-fansmu. Tidak mungkin. Siapa kamu? Mana mungkin Ustaz Maulana bisa ceramah kalau tidak ada pendengarnya? Orang gila itu. Kalau begitu, jangan sombong. Ingat asalmu. Kalau Allah mau, dengan mudahnya Allah putuskan satu urat di belakang sehingga kita menjadi jam 12:05. Kelewatan berarti. Orang gila. Iya, kelewatan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari, menelaah, menegur diri kita supaya tidak melakukan kesombongan. Amin ya Allah, senang banget ya Bu ya. Makin jelas lagi nih tentang kesombongan nih. Tadi Ustadz bilang bahwa yang makan pakai tangan kiri, Mudi untung main gitar pakai tangan kiri gak sombong ya, karena emang gak bisa pakai tangan kanan kan main gitarnya. Gimana tuh Tat? Sombong gak Tat? Sombong gak nih Ustadz? Kan orang kalau harusnya kan pakai tangan kanan, pakai tangan kanan, makan tangan kanan, apa-apa semua tangan kanan gitu. Ini sekarang dia main gitar pakai tangan kiri. Kita tangan kiri. Terkategorikan dalam sombong apa enggak? Enggak, memperlihatkan kemampuan sih. Enggak, karena kebetulan dia pakai tangan kanan bisa main gitar. Enggak bisa Pak Ustadz. Oh dia kidal. Ya, karena memang kidal, lain lagi. Ustadz lain lagi ada memang orang kidal. Betul. Gak masalah sih untuk main gitar, tapi yang penting-penting. Yang penting-pentingnya tetap harus pakai tangan kanan. gitu. Mau bersihin BAB kotoran kiri. Yang penting-penting tuh. Tapi gini, ada solusi buat yang kidal. Biasanya dia suka makan tangan kiri, ada solusi. Apa tuh? Libatkan tangan kananmu. Oh gitu. Contoh minum tangan kiri, tapi tangan kanannya di bawah di bawah gelas giniin. Ya, jadi libatkan tangan kirinya makan tapi libatkan. Atau gini Tat ya, kanan. kalau ngelibatinnya kan tangan kiri mau makan nih, melibatkan tangan kanan, ditahan dia tangan kirinya. Ya jangan, kasihan nggak makan-makan. Tapi kalau gitarnya tangan kiri ya? Kiri tapi dia. pasti tangan kanannya dilibatkan kan? Gimana caranya? Ustadz Syam, Ustadz Syam. Iya, Syam. Ada yang mau ditambahin silakan. Iya, kalau berbicara masalah kesombongan ini kan kita sehari-hari sering baca surah Yasin. Iya. Ada dalam surah Yasin, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah فإذا هو خصيم مبين.
Apakah manusia itu lupa kalau mereka itu hanya tercipta dari setetes air hina, sehingga mereka menjadi penentang yang nyata bagi Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dulu, subhanallah. Ibu, Ibu, baca Yasinnya tiap malam ya. Betul. Supaya juga Yasin itu kan artinya Quran. Salah satunya adalah mengingatkan kita mulai lahir Betul. sampai mati. Itu hebatnya Yasin loh. Tapi kan Kalau kita masalahnya begini, kita Pak baca Ustadz. terjemahnya itu nangis. Nah, jadi bukan cuma baca air Arabnya aja, terjemahannya juga Terjemahannya dibaca juga. supaya bisa mengerti artinya apa. Jadi lebih menghayati. supaya menghayati. Makanya orang di Arab itu nangis kalau salat. Masya Allah Karena ya. tahu artinya. Kita nangis karena kelamaan. Pegel. Iya, beda lagi. Sekarang gini Ian, Modi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan nih setelah mendengar tausiah dari awal sampai dengan sekarang ini nih. Silakan. Ada Modi dulu deh yang kakaknya dulu, ayo. Ya sebagai manusia biasa sih sombong itu nggak ada artinya, berarti kita sama kayak setan ya. Waktu di apa cerita Nabi Iblis disuruh sujud sama Allah. Wa qala rabbuka lil malaikati ini sujuduli adama pasajadu illa iblis. Nah, itu yang artinya hai para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau sujud. Nah, berarti nggak mau Ya, sujud sebenarnya namanya apa? Yang jawab siapa? Jadi iblis yang nggak mau sujud. Nah, berarti itu. Jadi kalau silahkan mengartikan dirinya kalau sombong berarti apa gitu. Oh, benar. Halus banget kata-katanya ya. Oh, Halus banget. dia nggak komentar terlalu macam-macam. Iya, jadi kalau ada yang sombong berarti Anda menuju ke Iblis. Nauzubillah. Jadi kalau ada orang sombong menuju ke Iblis. Enak aja. Sebentar. Tunggu dulu, jangan saling mengibliskan. Enggak, Jangan begitu. Udah, sekarang gini. Sama iblis. Kalau misalnya ada yang sombong menuju ke ada yang ngomong. Ada yang ngomong. Kenapa kita bercanda-bercanda seperti itu? Supaya menyadarkan diri kita dari sisi kita sebenarnya. Betul. Kan ada dua. Ada sisi malaikat, ada sisi hewan. Nah, makanya sisi manusia itu ketika dia bisa mendahulukan akalnya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Betul. Tapi ketika dia mendahulukan nafsunya, maka dia lebih hina daripada binatang. Maksudnya di situ. Makanya kita memposisikan diri di situ. Hati-hati loh, jangan sampai kita lebih hina daripada binatang. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Nabi Musa dari ke pasar mencari orang yang lebih hina dari dia. Beliau tidak temukan karena setiap dia melihat seseorang pasti ada kebaikannya. Maka Nabi Musa mencari hewan. Ustazah, waktunya kita mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustazah terlebih dahulu. Maka senantiasalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari sifat ujub dan sombong yang mungkin tidak kita sadari. Siapa pemilik kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa sombong karena tidak mau berdoa. Karena ciri orang yang sombong adalah orang yang tidak mau menengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah. Untuk apa sombong? Engkau hanya seorang musafir. Saya hanya seorang musafir saja di muka bumi ini. Ketika sombong, khawatir engkau akan masuk ke neraka jahanam. Ketika Nabi Musa diminta oleh Allah, ayo Musa, bawalah orang yang lebih rendah darimu, lebih hina darimu. Maka Nabi Musa dari ke pasar mencari orang yang lebih hina dari dia. Beliau tidak temukan karena setiap dia melihat seseorang pasti ada kebaikannya. Maka Nabi Musa mencari hewan supaya dibawa menghadap kepada Allah yang lebih hina darinya. Ternyata hewan pun punya kelebihan. Lalu kemudian Nabi Musa berinisiatif membawa anjing yang kudis. Itulah yang mau dibawa. Pas pertengahan jalan untuk menuju kepada Allah perjanjiannya, untuk memperlihatkan siapa lebih hina darinya. Maka tiba-tiba dia terketuk dalam hati Nabi Musa, kayaknya ini sombong aku kalau aku merasa lebih hebat daripada anjing ini. Anjing ini dimuliakan oleh Allah dengan pencipta yang luar biasa. Dan anjing hina, maaf, astagfirullahaladzim, dilepaskan anjing itu. Kemudian Nabi Musa menghadap kepada Allah dengan tidak membawa sesuatu yang lebih hina darinya. Kata Allah, mana yang kau janjikan yang lebih hina darimu? Kata Nabi Musa, aku tidak menemukan yang lebih hina dariku. Aku yang pengen hina. Maka kata Allah, ai Musa, sekiranya engkau membawa orang yang lebih hina darimu, maka hari ini juga aku pecat kamu karena adanya kesombongan. Nauzubillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini dari tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana, Ustazah Oki. Menjadi pembelajaran buat kita semua ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Ian Kasela, Modi dan juga Galuh yang sudah hadir di Islam Itu Indah. Semoga sukses mengeluarkan lagu-lagu barunya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat jamaah yang ada di rumah, jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah
bisa datang. Iya benar. Apalagi kalau kita buruk sombong. Ada nggak orang yang mau berteman sama orang sombong? Ustaz Nggak Soki ada. mau nggak berteman sama orang sombong? Menjauh aja. Iya, daripada nanti ketularan sombongnya. Oh gitu. Kalau saya sih mau saya buat jadi teman supaya saya ngingetin biar dia nggak Sombong sombong. di depan orang sombong adalah sedekah. Oh gitu. Supaya dia tahu rasa. Coba ngomong. Iya aku punya jam baru. Saya punya pabriknya. Oh, jadi begitu ngebalasnya orang sombong. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ustaz Oki, ada yang mau ditambahin Tunggu nggak? dulu. Nih ngadepin Tunggu ini. dulu. Saya mau jelasin ini. Coba jelasin dulu. Jamal salah paham. Ah. Sakit hati nggak waktu saya bilang sakit hati nggak saya bilang nggak lebih di atasnya? Sakit hati. Sakit hati. Begitulah perasaan saya tadi pertama itu. Ustaz Oki mau tambahkan sedikit Ya silakan. memang sebenarnya memang sebaiknya diingatkan kalau ada teman yang sombong, tapi diingatkannya kan ada etika, jangan di depan orang tapi tetap berduaan saja. Betul. Gitu, untuk menasihati orang supaya dia tidak sombong lagi. Tapi butuh proses karena kalau berdakwah itu nggak bisa tabiatnya udah sombong, kemudian kita nasihatin nggak bisa hari itu kita berharap dia langsung berubah, nggak bisa, pasti ada proses dulu. Masya Makanya Allah. ada namanya hidayah. Iya. Tuh 2, 3. Hidayah. Apa itu hidayah? Pantulan. Ting ting. Waduh. Nggak bisa kalau ilham langsung ting. Topik ting ting ting. Kecocokkan. Topik ting. Makanya kita butuh topik supaya mencocokkan. Oh. Kalau ilham langsung tering. Kalau hidayah teteng. Aduh. Apa itu? Harus ada kejadian. Harus ada baru kejadian, alasan. Masya Tapi Allah. saya mau tanya. Kenapa Pak Ustadz? Tanyain dong. Apaan? Kenapa dia namanya bandnya Raja? Itu Merasa lebih hebat. bukan. Kenapa Itu bukan oke. prajurit? Itu cuma nama. Iya, tanyain dulu. Itu nggak penting. Tanyain Yang dulu. penting itu Doa, Pak Ustadz. apa? Doa. Yang penting Iya. buat saya mereka itu harus nyanyi. Pokoknya Apa mau. sih, Mas Wandi? Iya. Mau. Pokoknya Sekarang mereka nih. sekarang ini Iya. sekarang coba kita minta untuk Galuh, Ian, Modi mohon izin untuk bisa maju ke depan tampil dengerin memberikan nih. penyegaran kepada kita semua. Setuju Iya. ya Bu ya? Setuju. Setuju? Kalau Ibu mau tepuk tangan dulu yang keras Bu. Sekali lagi Bu. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk mereka bertiga. Terima kasih, silakan. Ya. Kini telah tiba untuk manusia yang mengharapkan cinta tulus darinya. Bergetar jiwa, luluhkan asa. Saat ku sadar dosaku di dunia. Aku ya Allah, ya Allah. Padamu bersujud ku panjatkan 1000 doa agar
jujurlah padaku. Oh, terus Harus jujur. kok cuma segitu doang? Lanjut lagi lagunya. Lanjut. Enak, ada yang nyanyinya. Pernah bersabda Allah inginkan kita untuk tawadu, untuk rendahkan hati. Hingga di antara sesama tak ada lagi saling hina menghina, saling banggakan diri. Tawadu untuk kita sendiri agar terjaga silaturahmi. Tawadu untuk kita sendiri agar terjaga lisan dan hati. Untuk kita sendiri agar terjaga silaturahmi. Tawadu untuk kita sendiri agar terjaga lisan dan hati. Hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan beberapa kisah teladan agar ketika kita mendengarkan kisah itu kita bisa mendapat pelajaran yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kisah teladan mengenai orang-orang yang sombong. Di zamannya Rasulullah SAW terdapat seorang sahabat yang bernama Tha'labah. Tha'labah ini adalah orang yang juga ikut berperang dalam perang Badar, sangat solih, sangat taat, senantiasa salat berjamaah di masjid. Namun yang membedakan antara Tha'labah dengan beberapa sahabat yang lainnya, Tha'labah selalu terburu-buru meninggalkan masjid untuk pulang ke rumahnya. Hal ini terjadi selama berkali-kali sampai Rasulullah SAW memanggil Tha'labah. Tha'labah, kemari, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Kenapa setiap selesai sholat engkau selalu pulang dalam kondisi yang terburu-buru? Ada apa denganmu? Apakah engkau tidak suka dengan keadaan di masjid? Apakah engkau tidak suka berzikir? Engkau tidak suka berlama-lama di masjid dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya? Lalu Tha'labah mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku hanya punya satu kain sarung, wahai Rasul. Istriku juga hendak sholat. Kalau aku berlama-lama di masjid, istriku tidak bisa sholat karena tidak ada sarung. Kemudian Rasulullah SAW pun memahami kondisi dari Tha'labah. Dan Tha'labah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doamu senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doakan aku, ya Allah, ya Rasul, semoga aku bisa menjadi orang yang kaya supaya ibadahku mudah, supaya aku bisa menjalankan sholat dengan baik, supaya aku bisa khusyuk, istriku sholat dengan tenang, aku pun sholat dengan tenang. Maka Rasulullah SAW berkata pada Tha'labah, yakin kau meminta doa seperti itu karena sesungguhnya kalau aku berdoa Allah akan mengabulkannya. Apakah engkau tidak takut ketika engkau kaya nanti khawatir engkau lupa kepada Allah? Tidak, wahai Rasul. Mana mungkin aku lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sangat mencintai Allah dan engkau Rasulnya. Hanya saja aku benar-benar meminta harta kekayaan supaya aku bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah. Baiklah, aku akan mendoakan engkau, kata Rasulullah SAW. Maka Rasul pun mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Tha'labah diberikan harta kekayaan. Dan benarlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa dari Rasulullah SAW. Tidak memakan waktu lama, Tha'labah kemudian menjadi orang yang sangat kaya raya karena Rasulullah memberikan seekor sapi, seekor unta, seekor kambing dalam keadaan hamil. Kemudian mereka terus berkembang biak sehingga hartanya Tha'labah semakin lama semakin banyak. Lembah yang berisi dengan begitu banyak binatang-binatang ternak milik Tha'labah. Ternyata benarlah prediksi dari Rasulullah SAW ketika Tha'labah sudah menjadi orang kaya. Rasulullah menyuruh utusannya untuk mengambil zakat dari Tha'labah. Ketika utusan Rasulullah datang untuk mengambil zakat tersebut, Tha'labah mengatakan, aku tidak mau membayar zakat. Kenapa harus aku? Kenapa nggak mereka saja yang engkau cari, yang engkau ambil zakatnya? Sombong karena harta kekayaan yang ada pada dirinya sehingga ia lupa berbagi. Ada harta orang di dalam hartanya tersebut. Rasulullah yang mengetahui hal tersebut pun menjadi marah dan sampai selamanya tidak menerima zakat dari Tha'labah. Begitu pula dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun tidak menerima lagi zakat dari Tha'labah. Kisah Tha'labah. Bagaimana kisah dengan seorang raja Ghassan di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab bernama Jabalah.
Raja Ghossan ini sangat kaya raya, memakai pakaian-pakaian emas yang sangat mewah, kendaraan yang sangat bagus, namun sangat tertarik sekali pada Islam. Sehingga beliau datang menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetap dengan pakaiannya yang sangat mewah, tetap dengan kendaraan yang sangat bagus, sehingga orang-orang senantiasa melongo dan melihat bagaimana Raja Ghossan itu Gini, kirain gini, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Awas, ntar kalau punya cincinnya dipasang di batunya di giginya. Alhamdulillah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau berbicara tentang popularitas. Iya, popularitas. Kadang-kadang memang kan kayak artis. Betul. Banyak godaannya. Merasa dia di atas, merasa hebat. Ada nggak solusi dari sosok Ian sama dan juga Maudy? Ya untungnya kita bukan artis, Tat. Ya. Kita manusia biasa. Oh, yang kebetulan menjadi artis. Yang menyebutkan kita artis itu adalah orang lain. Oh, kita sendiri Masya Allah, bukan. bener juga ya. Itu tangan dulu. Ih, bener juga itu. Iya. Tapi kan di atas panggung pemain saya- band dielu-elukan. Saya menyanyi, saya menghibur orang. Tapi kalau orang terhibur, alhamdulillah. Kalau lagi Mas Ian, lu teriak-teriakan biasa cewek-cewek begitu tuh. Oh, kalau enggak naik- juga. Coba ulang, coba Ustaz gimana? Barusan bener cewek-cewek. Coba cewek-cewek gimana? Biasa Coba kalau dulu lagi coba. konser Coba musik. coba. perform. Asal saya perform. Cia. Kalau lagi konser musik biasa nih perempuan-perempuan anak-anak muda nih. Gimana? Oh, Mas Ian. Gitu biasa. Itu bukannya kelep ya kalau kayak gitu? Iya, tolong. Enggak, masalahnya ya gitu karena di bawah panggung. Iya, betul. Panggungnya tinggi. Bener. Oh, itu gimana tuh Mas Ian nanggapin yang begitu? Ya kadang sih mengucap aja subhanallah alhamdulillah. Kadang aku suka teringat juga sih, kadang flashback ke 10 atau 15 tahun yang lalu lah. Kadang karena memang itu satu impian kita, pengen berada di titik puncak gitu loh ya. Kita pengen berhasil, kita pengen karya-karya kita dinyanyikan orang dan kita dikenal orang. Tapi ternyata pas setelah kita mendapatkan hal itu, ternyata justru kita berpikir justru semakin tinggi manusia itu semakin terpenjara dia. Nah, Semakin terpenjara. ini bener Dulu, nih. terpenjara Jelasin maksudnya dulu. gimana? Karena dia gerak-geriknya kan selalu terawasi, Diawasi. termonitor. Tapi Dia yang melangkah namanya ke fans- kiri dibilang salah. Betul. Yang namanya fans itu kan orang udah baik aja kadang dibilang sombong. Betul sekali. Nanti gimana cara menyikapi Anda berdua nih? Coba gimana? Dari coba Maudy deh, Maudy. Secara agama gimana, Di? Wih. Ini Ustadz loh, Tat. Luar Ustadz biasa. Maudy. Amin. Silakan. Ya seperti Ian bilang tadi, kita jangan merasa bahwa kita adalah sosok yang dikagumi sehingga muncul satu kesombongan. Tapi untuk penyemangat di diri berkarya memang perlu energi itu. Apresiasi dari perlu masyarakat. bahwa manusia, siapapun manusia pasti butuh pujian, Betul. butuh memuji, butuh dipuji. Jadi sebagai manusia biasa ya semakin kita banyak bersyukur, ingat kepada masa-masa yang susah, sehingga kita bisa introspeksi diri. Jadi kata seorang, saya pernah mendengar, gunakanlah dua kaca cermin gitu ya. Satu untuk melihat kelebihan orang lain, satu untuk melihat kekurangan diri kita ya. Itu ya pernah ada. Allah, itu luar biasa. Sebentar saya mau ngobrol juga sama Galuh. Aku baru. Galuh ini justru karena baru, ya kan? Karena kan udah melihat kesuksesan Biasanya kakak, gitu ya anak-anak kan? yang baru jalan itu selalu lari terus. Eh, Biasanya jangan orang pintar salah. baru Jangan pintar naik salah. sepeda, Iya, selalu betul, main betul. sepeda terus. Iya. Kadang nih sebagai adik, karena ngefans juga sama kakaknya yang sukses, suka pamer-pamer sama temen-temennya. Itu kakak aku tahu gitu ya kan. Bangga nggak? Atau gimana kalau pamer-pamer sama temen-temen, temen-temen suka bilang, ih sombong banget sih teman-teman kakaknya ngetop. Pernah nggak ngomong gitu? Alhamdulillah nggak punya teman. Hah? Hah? Nggak, Nggak punya nggak, teman? nggak. Wah, parah. Enggak sih, nggak apa-apa. Teman-teman aku baik-baik aja. Bangga nggak sama kakak? Ya bangga dong. Bangga ya. Terus Alhamdulillah. contoh apa yang diambil dari kakak-kakaknya yang bisa diingat terus sama Galuh? Contoh apa ya? Semuanya sih Dari yang kesuksesannya baik-baiknya. mereka, Masya Allah ya, coba apa Yang coba peduli contohnya? dengan keluarga. Di dua orang ini kan tulang punggung keluarga sebenarnya Wah, gitu loh. Masya Jadi Allah. itu mau nangis. Iya, saya juga dengarnya sedih kan. Sedih ya. Jadi selama ini mereka berdua yang membantu keluarga, Iya. termasuk Galuh. Tuh kan Ustadz. Nah, Ya. gini. Kan kadang kalau gini. Fans itu, penonton itu, pemirsa itu hanya bisa tahu yang baik-baiknya saja. Padahal sebenarnya mereka ada lelahnya juga, ada sakitnya juga, ada capeknya juga. Coba. Sangat gimana ya? Lagi sakit misalnya atau lagi nggak enak badan.
tiba-tiba manggung kan, atau berangkatnya subuh gitu kan. Ya Allah. Iya, jadi apa ya, ya harus profesional lah kan, tuntutan gitu kan. Dan mungkin mereka berpikir untuk ke belakang gitu kan, keluarga masih ada yang dibiayain atau yang begitulah. Masya Allah, jadi mereka ini berdua luar biasa ya. Tepuk Iya. tangan dulu dong Bu. Buat kakak-kakak Satu lagi, ini, Mas Modi dan Fadli. juga Ian yang Satu lagi, sebagai Mas contoh. Fadli. Apa Ustadz? Ini tawadu banget orangnya. Ini Pak, Subhanallah. barang-barang lama aja masih dipakai Pak celananya. Oh iya, saja dia kira ada apaan. Itu modelnya. Gua nggak bisa jawab. Sampai nggak bisa jawab. Enggak, sebenarnya kita itu saudaraan. Oh gitu ya? Dia dong kembar. Emang Oh Mas Fadli iya. dong kembar tuh. Ibarat pinang di belah sembarangan. Salah belah Pak, satunya kegedean belahannya. Sombong di depan orang sombong adalah sedekah. Oh gitu. Supaya dia tahu rasa. Coba ngomong. Iya, aku punya jam baru. Saya punya pabriknya. Masih di tema kita hari ini adalah situ oke. Pak Ustadz, nih sekarang kita coba tanya nih Pak Ustadz nih. Apa itu? Bagaimana caranya supaya kita tuh rendah hati ketika berada di titik sukses? Silakan, mohon izin waktunya. Ada dua kata rendah sebenarnya. Rendah diri dan rendah hati. Bagaimana caranya ketika kita sukses, kita hebat, kita berhasil, tapi tetap rendah hati? Hah? Bukan rendah diri. Rendah diri itu berarti Minder dong. Minder. Minder ya, justru rendah hati yang benar. Rendah hati. Rendah hati itu tawadu. Rendah hati itu tidak sombong. Lawan dari sombong itu rendah hati. Bagaimana caranya supaya kita bisa rendah hati? Coba, mohon maaf. Satu kesyukuran buat kita karena Allah memberikan amanah kepercayaan dari sekian banyak orang, kita lah yang terpilih untuk naik. Cuma sekedar terpilih. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ketika kita berada di atas, ingat banyak ujian yang akan menimpamu. Dan ujian yang terbesar adalah ujian pada dirimu sendiri. Kalau ujian itu dari orang lain, kita bisa pindah rumah, Bu. Bu, kalau diuji dengan tetangga, beli rumah baru deh. Supaya punya tetangga lain. Tapi kalau ujiannya pada diri, mau lari kemana kita? Kesombongan itu adanya pada diri kita. Maka yang terbaik adalah introspeksi diri. Ingat-ingat masa lalu. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan orang. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang berjasa membuat kamu bisa seperti ini. Makanya anak yang tidak mengingat orang tuanya durhaka. Murid yang lupa dengan gurunya durhaka. Kalau durhaka lebih parah lagi, jadinya kualat. Kalau kualat itu, durhaka itu tidak disimpan siksaannya, langsung di dunia dapat. Makanya hati-hati nih, hati-hati. Ada seorang lewat di depan rumah gurunya, dia langsung cuma lihat, kenapa tuh miring? Miring atapnya, jelek sekali saya lihat. Pulangnya dia tidak bisa baca kitab. Hati-hati. Jangan pernah merasa diri kita lebih hebat. Saya mau tanya, pelatih sama murid itu pemain bola sama pelatih hebatannya mana? Hebatan apa? Hebatan pemain. Iya, seandainya pelatihnya lebih hebat, kenapa bukan pelatihnya yang main? Mungkin udah tua Pak Ustadz. Ya itu. Iya, iya. Jadi pertanyaannya, para pemain itu butuh pelatih. Dan pelatih itu harus memperlihatkan kekurangan yang dilatihnya. Bukan kelebihannya, kamu hebat, jadi supporter aja kau. Jangan jadi pelatih. Sosok guru jangan pernah, harus mengoreksi, harus memperbaiki. Sosok orang tua harus mengingatkan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan. Makanya kita butuh partner. Hai, 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 yang hebat. Oh, hello. Situ oke.
Jangan pernah menyangka, merasa bahwa aku ini hebat. Siapa lo? Tidak akan mungkin bisa ada jadi 1 juta kalau tidak ada 1 rupiah. Tidak mungkin bisa kursi itu berdiri kalau tidak ada 1 anak kursinya. Apanya kakinya maksudnya? Jomplang itu. Jangankan yang itu, keranda mayat saja. Kalau cuma 3 yang angkat, jatuh itu mayat. Contoh terakhir paling tidak enak. Makanya hati-hati, baik aja sama orang, belum tentu orang baik sama kita. Apalagi engkau sombong, siapa yang mau datang kepadamu? Nauzubillah. Betul tidak? Baik lagi kita kalau kita mati. Iya. Tentu orang datang. Lalu manusia diingatkan tentang asal mulamu dari air yang hina. Tuh, makanya jangan sombong. Kamu itu berasal dari air yang hina. Iya. Makanya apanya yang kau sombongkan? Ini cuma titipan. Muka yang ganteng ini. Ustadz, gantengnya jangan ke situ Ustadz. Ah. Ya Allah. Situ oke. Masa ditembak. Disinilah banyak orang salah paham. Kenapa? Dia kalau sudah naik mobil sudah tidak mau lagi naik motor. Apa salahnya kamu kalau sudah punya mobil? Apa salahnya sekali-sekali naik motor, sekali-sekali naik sepeda? Jadi ketika roda itu berputar turun ke bawah, kamu tidak canggung untuk kembali dari awal. Tidak usah belajar jadi orang kaya. Yang susah itu belajar jadi orang miskin. Oh, yang kaya itu tidak usah dipelajari. Sombong, hello. Mohon maaf sih, oke. Jangan pernah ada sombong di hati kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketika ada titik kesombongan pada diri kita, nauzubillah. Ketika ada 2 orang yang diceritakan oleh Rasulullah, ada 2 orang bersaudara. Maaf ya, bukan. Ya kebetulan yang disebutkan itu 2. Kebetulan waktu itu yang jalan itu adalah Moldi sama Ian. Ini contoh, pinjam nama doang. 2 orang bersaudara ini, tapi satu yang nakal, satu yang pendosa, satu yang mau saleh. Apa dia bilang? Memangnya, mohon maaf, dosa kan? Itu oke. Bagus. Kata yang saleh itu, kamu itu pendosa, nanti kelak masuk neraka. Apa yang terjadi ketika mati? Ternyata yang pendosa itu masuk surga. Terus yang saleh itu masuk neraka. Kenapa bisa? Mau tahu? Karena ketika dia omongkan itu timbul kesombongan bahwa dia masuk surga. Jadi pertanyaannya, ngapain kita cap orang masuk neraka? Karena kita belum tentu tahu akhir hidup manusia. Hati-hati loh. Tidak boleh mengkafirkan orang. Munafik loh. Astagfirullahaladzim. Ketika orang mengatakan seperti itu, di situ ucapan itu ada kesombongan yang keluar. Nggak selevel. Makanya saya mudah-mudahan ya Allah, itu yang saya minta, berdoa tiap hari. Ya Allah, jangan sampai ada kesombongan pada diri saya ya Allah. Itu karena kapan ada kesombongan, runtuh semua amal ibadah. Tidak ada kebaikan lagi pada dirimu. Karena ketika orang sombong itu lebih parah daripada syirik. Kalau syirik masih bisa menerima kebaikan. Tapi kalau sombong menutup pintu kebaikan. Menolak kebenaran. Hati-hati loh. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai ada titik kesombongan. Setitik pun jangan pernah ada. Mohon maaf. Tuh 2, 3. Mohon maaf. Karena orang sombong malas untuk berkata maaf. Oh iya betul. Orang sombong tidak mau berkata minta tolong. Betul. Iya. Orang sombong tidak ada kata izin. Betul. Bisa maaf? Bisa, alhamdulillah. Bagus. Bisa minta tolong? Bisa, alhamdulillah. Apa salahnya kita minta tolong kepada bawahan kita? Betul. Tolong diambilkan itu, walaupun memang tugasnya. Tapi ada juga, tahu diri dong, ambilkan. Itu yang nggak boleh. Situ oke. Tuh, jadi jelas ya. Alhamdulillah. Buat jamaah yang di sini nih, jelas banget nih permasalahannya seperti apa. Lupa dia punya orang tua yang senantiasa mendukung dia punya sahabat-sahabat yang senantiasa mensupport dia. Lupa, lebih parah lagi, dia lupa sama Allah.
Sekarang kita lanjut lagi di tema kita hari ini, masih berbicara tentang situ oke. Ustazah Oki, kalau tadi kita berbicara sudah pembahasannya panjang lebar, sekarang kita tanya, apa sih yang menjadi penyebab manusia sombong saat berada di puncak kesuksesan? Apa Ustazah Oki? Silakan, mohon izin. Ya, menyambung pembicaraan Ustadz tadi, karena apa yang dibahas Ustadz ini yang akan saya lanjutkan. Mengenai penyebab dari orang-orang yang merasa sombong ketika sudah sampai di atas, sudah mencapai kesuksesan. Apa sih arti kesuksesan? Bagi sebagian orang, sukses itu yang sudah punya jabatan. Sukses itu yang hartanya banyak, yang uangnya banyak, ya Bu ya. Sukses itu yang mukanya cantik, yang mukanya ganteng. Atau bisa juga sukses itu yang anaknya banyak. Ya, ukuran kesombongan salah satunya ada yang mengatakan, oh lihat nih anakku banyak. Anak banyak memang anjuran Rasulullah, tapi anjuran Rasulullah bukan untuk sombong. Tapi ada orang-orang yang karena kesuksesan ini kemudian menjadi sombong. Kenapa? Tadi Ustadz sudah jelaskan pertama, karena dia lupa tentang penciptaannya dari air mani yang hina. Dia lupa dengan surat Al-Mu'minin 12-14, bagaimana Allah menjelaskan pembentukan manusia dari air mani, alaqah, kemudian mudghah, daging, dibungkus menjadi dengan tulang, kemudian dibungkus jadi daging lagi dan menjadi bentuk yang lain. Lupa tentang apa? Penciptaannya. Kemudian yang kedua, apa sih penyebab dari orang-orang yang sombong ketika dia merasa sudah sukses? Karena dia merasa hasil kerja kerasnya lah, hasil kerja keras sendiri yang membuat dia pada akhirnya sukses. Dia lupa ada campur tangan Allah yang membuat dia sukses. Dia katakan pada dirinya sendiri, ujub. Ujub itu adalah yang terdapat dalam hati. Orang nggak tahu, Bu. Ujub itu, ih aku udah terkenal ya, ih aku udah kaya ya, ih jabatanku tinggi ya, itu ujub. Tapi kalau sombong dia sudah keluar. Apa itu sombong? Ketika menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Termasuk ujub dan sombong adalah ketika merasa bahwa, lihat aku kaya karena kerja kerasku selama ini, hasil tenagaku sendiri. Lupa kacang pada kulitnya. Lupa di belakang ada orang-orang yang mendorong dia menjadi orang-orang yang berhasil. Aku kaya itu semuanya karena aku sendiri. Lupa, dulu dia punya guru-guru yang ngajarin dia. Lupa, dia punya orang tua yang senantiasa mendukung dia. Dia punya sahabat-sahabat yang senantiasa mensupport dia. Lupa, lebih parah lagi, dia lupa sama Allah. Lupa bahwa Allah itu yang membuat dia sukses. Kalau kata Allah, hari ini hai orang kaya, hai miliarder yang sombong, aku buat engkau miskin ya. Aku bakar hartamu, dalam sekejap mata semua habis. Wahai orang kaya miliarder yang sombong, misalnya kata Allah begitu. Karena sombong, hartamu banyak, ya udah aku kasih sakit aja ya. Jadi hartamu yang engkau cari selama bertahun-tahun ini habis untuk membayar biaya pengobatanmu. Habis hartanya? Habis. Makanya hati-hati dengan kesombongan. Sekejap saja Allah bisa musnahkan hartamu. Sekejap saja Allah bisa musnahkan anak-anakmu yang mungkin engkau banggakan itu. Engkau bisa, hati-hati, Allah bisa menurunkan jabatanmu yang engkau puji-puji itu dengan apa? Mungkin saja Allah menutupi aibmu selama ini, tapi karena engkau sombong, mungkin saja Allah buka aibmu itu sehingga engkau tidak lagi menjadi orang suci yang dipuji-puji, kemudian engkau terjatuh. Itulah orang-orang yang mengaku bahwa aku sukses karena diriku sendiri. Nih, hebat nih. Kayak siapa? Kayak Korun. Nih kaya, nih pinter, kenapa otakku nih aku pakai nih? Bukan karena siapa-siapa. Hati-hati, kita berhasil memang karena ikhtiar kita betul. Karena Allah tidak akan mengubah satu kaum tanpa dirinya sendiri. Tapi ingat, ada campur tangan Allah di dalamnya. Ada skenario Allah di dalamnya. Yang mana Allah ingin menguji, ketika aku beri kesuksesan kepada engkau, apakah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur kepadaku atau tidak? Ujian kan ada berupa ujian kebahagiaan, ada berupa ujian kesedihan. Orang-orang mengira ujian itu cuma yang sedih aja. Lupa bahwa ujian itu terletak pada kesenangan, pada popularitas, pada kekayaan, pada anak-anak yang banyak. Kalau dia lupa sama Allah, itulah ujian yang sesungguhnya. Kenapa? Kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur. Penyebab dari orang-orang yang juga merasa sombong ketika sudah berada dalam kesuksesan ini, selain tadi lupa bahwa tercipta dari air mani yang hina, merasa bahwa apa Bu? Segala sesuatu hasil kerja kerasnya sendiri.
Kemudian apalagi ciri-ciri orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima nasihat orang lain, merasa bahwa aku sudah sukses. Orang-orang yang merasa aku sudah sukses adalah orang-orang yang puas terhadap dirinya sendiri sehingga tidak mau mendengar masukan orang lain, tidak mau mendengar nasihat dari orang lain, tidak mau mendengar kata-kata dari orang yang menurut dia berada di bawahnya dia. Karena orang sombong ini semuanya dia lihat itu orang yang berada kastanya di bawah dia. Makanya dia nih kepalanya begini. Oh, tuh. Ya. Awas nanti ada tai cicak awas, katanya. Ketelan lagi. Hati-hati, janganlah kau berjalan di muka bumi ini Betul. dengan kepala yang engkau tegakkan seperti itu. Berjalan Apalagi angkuh. kalau dia pakai barang-barang yang baru. Oh. Lain jalannya. Gimana Ustaz? Itu kenapa Oh gitu. jalannya begitu? Kenapa begitu jalannya? Oh cincinnya baru ya? Iya, cincin. Ketahuan. Ini coba kita ngobrol-ngobrol sebentar nih sama ini ya, sama Ian sama Modi. Jadi cincinnya baru. Cincinnya baru ya, jalannya begini makanya. Oh pantesan. Kenapa nggak begini Ustaz? 3, 2, tuh kalau punya cincin baru. Itu sebenarnya memperlihatkan cincin Oh, gitu. adalah supaya orang juga pakai cincin. Oh, dan orang Sangat luar biasa harta kekayaannya. Kemudian ia datang kepada Amirul Mukminin dan menyatakan keislamannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ia tetap berada dalam kesombongannya. Ia tidak melepaskan baju-baju mewahnya, ia tetap memakai kendaraan-kendaraan yang terbaiknya sampai pada satu ketika ia bertawaf keliling Ka'bah dan ada seorang budak yang tidak sengaja menginjak. Ada seseorang miskin yang tidak sengaja menginjak kain ihramnya dan kemudian ia terjatuh dan ia pada akhirnya menampar sang orang miskin tersebut. Berani-beraninya engkau melakukan hal tersebut kepadaku, padahal orang itu tidak sengaja. Maka orang miskin ini pun akhirnya mengadukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa aku tidak sengaja melakukan hal seperti itu, lalu dia menamparku berkali-kali. Wahai Amirul Mukminin, maka apa pendapatmu mengenai hal ini? Kau adalah Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kau adalah orang yang sangat adil, wahai Amirul Mukminin. Maka apa yang seharusnya didapatkan oleh sang Raja Ghassan yang sangat sombong itu? Maka Amirul Mukminin mengatakan pada Jabalah, si Raja Ghassan yang sombong itu, wahai Raja Ghassan, Jabalah, ketahuilah bahwa engkau telah menyakiti saudaramu sendiri. Maka pilihannya ada 2. Apakah engkau akan membayar denda atau maka akan aku lakukan hal yang sama, aku akan menamparmu. Orang tersebut tidak menerima hukuman dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya ia pun keluar dari Islam karena merasa bahwa aku adalah seorang raja, tidak patut diperlakukan seperti itu. Akhirnya di masa-masa akhir hidupnya ia merasa sangat menyesal karena tidak menemukan kebahagiaan yang abadi ketika keluar dari Islam. Dan satu kisah terakhir yang sangat menarik, yaitu tentang Raja Namrud dan seekor nyamuk. Siapa yang menyangka bahwa seekor nyamuk ini ternyata bisa membuat raja yang sangat sombong, Raja Namrud, akhirnya pusing kepalanya. Raja Namrud mengatakan bahwa lihat nih Ibrahim, wahai lihat orang-orang yang ada, umat-umatku, aku ini adalah Tuhan. Namrud, Raja Namrud pada saat itu hidup di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengaku dirinya sebagai Tuhan dan melakukan kezaliman semena-mena, kaya raya, berpangkat yang sangat tinggi dan merasa dirinya yang paling hebat. Namun ternyata bisa dikalahkan dengan seekor nyamuk. Bagaimana ceritanya? Nyamuk tersebut pada akhirnya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke telinganya Raja Namrud. Raja Namrud pada akhirnya merasa di kepalanya ada sesuatu yang senantiasa berputar-putar. Ternyata nyamuk itu hidup di kepalanya Raja Namrud yang membuat Raja Namrud pusing kepalanya. Merasa ada sesuatu di kepalanya. Kemudian ia mengeluarkan, bagaimana cara mengeluarkan nyamuk ini di kepalaku, dari telingaku, bagaimana ini caranya? Karena ini sangat mengganggu sekali. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Namrud? Tolong saudara-saudaraku, istriku, anakku, pukul kepalaku supaya nyamuk ini bisa keluar dan aku hilang pusingnya. Lalu dipukullah kepala Raja Namrud, kemudian tidak juga hilang rasa pusingnya, dipukul berkali-kali sampai akhirnya Raja Namrud mati. Karena apa? Pukulan dari saudara-saudaranya sendiri untuk menghilangkan nyamuk di dalam kepalanya. Orang yang sombong kalah dengan seekor nyamuk yang kecil. Maka wahai orang-orang yang sombong, wahai orang-orang yang merasa lebih tinggi daripada yang lain, hati-hati, kelak Allah akan menjatuhkan dirimu dalam keadaan yang hina dan sangat menghinakan, karena engkau sendiri banyak menghinakan orang lain. Yang berhak sombong adalah Allah. Allah pemilik selendang kesombongan, bukan engkau, hamba Allah yang terbuat dari air mani yang hina. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita bersabar jauh dari sifat-sifat yang sombong. Amin. Tepuk tangan Bu.
Nih, udah dengar kisah dari Ustazah Oki, masih mau sombong. Hah, kata kelapa kepada labu, labu, Ah. aku kelapa, aku di atas, kamu di bawah. Kasihan deh lo ke labu. Apa yang terjadi? Ketika labu dipetik dan kelapa dipetik, dua-duanya dibawa pulang ke rumah. Ternyata kelapanya disimpan di kaki, labunya di jujung. Oh. Labunya disimpan di atas lemari, kelapanya disimpan di bawah rumah di kolong. Iya. Tuh, Masya Allah ya. Nih ibu-ibu nih, mungkin ada yang penasaran atau ingin bertanya sama Ustazah Oki dan juga Ustadz Maulana. Boleh saya kasih kesempatan terlebih dahulu. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Ayo. Sebentar. Yang dari ini dulu, yang ungu dulu ibu. Ayo silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya, saya dari Jemaah Kubatul Islam dari Cisaat Sukabumi. Mau bertanya. Ya, saya kira mau ke belakang. Silakan Bu. Namanya siapa ibu namanya? Jamaah. Nama Ibu Nurani. Oh, kira namanya ibu jamaah tadi. Yes, Ibu Nurani. Silakan pertanyaan Ibu Nurani. Pak Ustadz, saya kan sering berkumpul di Kubatul Jemaah, di Kubatul Islam. Sebagian, bukan sebagian, ada teman yang selalu menceritakan kehebatan anaknya gitu. Terus anak saya baru beli mobil, anak saya dapat beasiswa gitu loh Pak Ustadz. Anak saya kemarin di wisuda Bu. Wisuda TK. Tapi kadang-kadang tidak jujur Pak Ustadz ya. Saya juga kalau dapat kesuksesan anak, kadang ingin suka menceritakan kepada orang lain gitu. Iya. Ustadz. Yang saya tanyakan, apa ini kesombongan yang dilakukan teman saya itu, apa sombong, apa memang itu kebanggaan gitu Pak Ustadz? Oh, jadi apa? Ya. Apakah ini berbeda ya? Apakah ini sombong? Apa termasuknya membanggakan anaknya gitu ya? Iya. Ya oke. Oke, Terima silakan kasih, Ustazah Pak Oki dulu deh. Ini yang perempuan nih yang biasanya sering ngomong-ngomong ngebanggain anaknya. Ayo coba Ustazah Oki. Selalu foto anaknya masukin di Sosial media. Instagram. Instagram. Tuh. Ibu-ibu, iya, dimasukin di pet ya. Bajunya anaknya Bibi Mariam. Betul. Sebenarnya Ibu, kalau kita berpikiran husnuzon, maka itu adalah luapan kebahagiaan dari orang tua ketika melihat anaknya baik, anak-anaknya soli, anak-anaknya berprestasi. Jadi nggak apa-apa, asal jangan sampai ingat tadi definisi kesombongan sabda Nabi apa? Ketika kamu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau dalam cerita itu terselip rasa, lihat anakku hebat, anakmu nggak hebat, itulah yang dinamakan dengan sombong. Tapi kalau nggak ada, itu cuma luapan kebahagiaan saja, nggak masalah. Kalau saya jawab, teman-teman ibu itu tidak sombong. Oh, tidak sombong. Tidak sombong. Itu adalah aplikasi bentuk kesyukuran. Karena Allah minta supaya kita mengakui lewat kesyukuran. Jujurlah padaku. Oh, terus. Harus jujur. Kok cuma segitu akui. doang? Lanjut lagi lagunya. Lanjut. Enak, ada yang nyanyinya. Harus Tuh. jujur, akuin. Makanya dilarang rendah diri. Rendah diri itu menyembunyikan kebaikan Allah. Nauzubillah. Menyembunyikan nikmat. Sebenarnya kita harus akui. Tidak apa-apa Bu, bangga kepada anak. Tidak apa-apa. Artinya memotivasi diri, mensyukuri atas nikmat Allah. Yang saya khawatirkan ibu, jangan sampai ibu iri. Oh gitu. Penyakit hati lagi tuh kalau iri dengki. Apalagi ibu bajunya beda sendiri. Oh iya juga ya. Nggak tahu apakah dia jamaah baru atau jamaah baru ya? Udah lama, cuma nggak dapat baju waktu pembagian. Hah? Belum sempat kejahit. Oh, berarti itu masalah ibu. Masya Allah. Yang makan pakai tangan kiri. Modi untung main gitar pakai tangan kiri nggak sombong ya, karena emang nggak bisa pakai tangan kanan kan main gitarnya. Gimana tuh Tat? Sombong nggak Tat? Sombong nggak nih Ustadz? Kan orang kalau harusnya kan pakai tangan kanan. Nih, buat jamaah yang di studio, yang di rumah, yang masih agak bingung, mungkin dengan kata-kata sombong itu seperti apa, kita minta. Untuk itu langsung aja Pak Ustadz Maulana memberikan kajiannya tentang sombong. Silakan Pak Ustadz. Ketika kita naik pesawat,
kita melihat ke bawah. Kita banggakan rumah kita yang luas, tanah kita yang luas, kebun kita yang luas. Tapi ketika kita naik pesawat, wah, betapa kecilnya. Yang saya banggakan, yang saya perebutkan. Sehingga sosok dua orang bertaruh, bertengkar untuk memperebutkan tanah. Tiba-tiba tembok itu berbicara. Ada tembok yang berbicara, kata tembok itu, "Hei, aku ini seorang raja dahulunya. Tapi kini aku sudah mati. Kemudian aku dijadikan batu bata, kemudian dijadikan tembok. Aku dulu seorang raja loh." Sadarkan diri kita. Tema kita ini adalah pengakuan bahwa kamu sombong. Sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran, sehingga tidak mau mendengarkan nasihat. Maka ciri-ciri orang sombong itu tidak mau mendengar tausiah. Ngapain saya mau dengar tausiah? Ngapain saya mau hadiri acara? Ngapain saya mau setel yang kebaikan? Nggak mau dinasihati. Sehingga sombong itu ada 3. Sombong kepada Allah, sombong kepada Nabi, dan sombong kepada manusia. Sombong kepada Allah tidak mau sujud. Sujud itu adalah bentuk perendahan diri. Kepala yang mulia ini kita simpan di bawah. Sementara sesuatu yang kita anggap jelek itu berada lebih tinggi daripada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu berjalan dengan sombong di muka bumi ini, karena kamu tidak akan sekali-kali mampu untuk menembus bumi, dan kamu tidak akan menyamai tingginya gunung. Dalam tafsir Al-Maraghi menyebutkan, manusia jangan sampai sombong. Manusia seharusnya tawadu. Karena jika mereka berjalan sekeras apapun langkah mereka, mereka tidak akan mampu menembus ke bawah bumi. Dan setinggi apapun kesombongan mereka, mereka tidak akan mampu menyamai gunung-gunung yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kalian seburuk-buruk manusia di mata diri kalian sendiri. Kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kalian seburuk-buruk manusia dari mata diri kalian sendiri, sehingga kalian tidak merendahkan orang lain. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum, ketemu lagi di Islam itu indah. Ada Ustaz Maulana, Ustaz Oki, dan juga Fazli. Pagi-pagi kita berbagi nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah
Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah. Ibu-ibu sehat, Bu? Orang ditanya ibu-ibu, jawab bapak. Bapak-bapak sehat, Pak. Nah gitu. Ibu sama dia seperti kepada anak. Karena apa? Waduh, Karena apa? tausiah Kata nih. Tuhan tidak membedakan. Iya, Ya, betul. Tuhan manusia derajatnya. Amin. Amin. Ya, Amin. itu berdasarkan agama Islam yang sejati. Betul. Tetapi luar daripada itu kayaknya kelihatannya kok beda-beda gitu ya. Bu, sebentar, Sombongnya. maaf Bu, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya sombong nggak? Biar aja. Ini mah nggak sombong, Oh, nggak sombong. Jelasin dulu dia Oh, iya, aja. jelasin. Tangan sama aku. Oh ya, cacing. Ibu ternyata. Iya iya, nanti Bu kita pulang ke mall ya Bu ya. Itu diajakin galuh, Bu. Amin. Ibu, Semoga panjang umur. Amin, semoga didoain. panjang umur. ditanyain kos kakinya nomor berapa? Ibu terima kasih, banyak tepuk tangan dulu dong buat Ibu ini. Ibu terima kasih. Iya. Balikin Ibu ya, punyanya Ustadz Sam nih. Waduh, berani orangnya Pak Ustadz ya. Bajunya bagus, tapi frontal. Ya, kita masuk ke tema hari
Itu Bu, jangan duduk-duduk putih tinggi Bu ya. Saya itu. Silakan Pak Ustadz, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa ada orang yang sombong ketika sudah sukses? Awalnya bukan siapa-siapa, tapi ketika sudah naik langsung sombong. Mau tahu? Mau tahu? Orang yang sejak lahirnya kaya, ketika udah besar, itu akan biasa-biasa saja. Tapi orang yang dulunya miskin tiba-tiba naik, itu OKB. Orang kaya baru. Kelihatan itu orang kaya baru. Oh, bedanya. Mohon maaf, jangan tersinggung kepada siapapun. Jangan sampai, ini nyindir saya ya? Oh berarti bagus. Berarti masuk ceramahnya. Nah, karena banyak kejadian di masyarakat, bukan saja kalangan artis. Artis itu sebagian kecil dari manusia, dalam artian cuma karena dia lagi kesorot. Kesorot aja jadi sehingga jadi lebih populer. Beritanya lebih diangkat. Ibu ngapain mau diangkat? Siapa sih lo? Tuh gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang sombong ketika sukses? Karena tidak menyadari dirinya, tidak mengembalikan asalnya. Makanya